Haleluya, shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari. Minggu pertama ini kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita, roh jiwa kita semuanya untuk diisi firman Tuhan. Dan kita akan mengambil juga perjamuan kudus. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang terus-menerus mengerjakan di hidup kami semuanya. Kebenaran-kebenaran yang membangun satu konsep yang benar. Kami tahu ketika konsep yang benar itu mengendalikan hidup kami, maka perilaku kami dan tujuan hidup kami akan selaras dengan apa yang menjadi bagian konsep firman-Mu itu sendiri. Kami ingin digarap, direnovasi, direstorasi hidup kami semuanya oleh firman Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menyertai kami, mengurapi firman Tuhan menjadi sesuatu yang hidup bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Februari dan kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita semuanya untuk diisi oleh firman Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya akan membacakan ayat ini, Bapak Ibu semuanya bisa menyimaknya dengan baik. Anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Beberapa hari ini saya mendapatkan satu berita, beberapa akun dari FB teman-teman saya itu direntas atau dihack. Nah, apa yang terjadi ketika semua akun-akunnya kemudian dihack atau direntas? Semua kemampuan, potensial dikendalikan oleh yang menghack atau merentas itu sendiri. Jadi akun FB-nya itu dikuasai. Apa saja yang mau dilakukan oleh hack, ya, yang menguasai itu semuanya diperlakukan dengan cara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penghacker itu sendiri. Nah, beberapa akun teman kami, mereka mengalami hal-hal yang buruk. Mereka mengatasnamakan nama teman kami untuk meminjam beberapa teman-teman mereka dan berhutang uang kepada mereka semuanya. Nah, itu yang kemudian membuat nama baik dari teman-teman akhirnya mengalami keburukan yang luar biasa. Ketika beberapa akun itu dihack, semua didominisasi, semuanya dikuasai oleh yang memiliki kemampuan menghack atau merentas akun itu semuanya. Semua hal yang berkaitan dengan akun Facebook mereka itu dikendalikan, dikuasai, digunakan sewana-wana untuk kepentingan dari penghacker itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bayangkan jikalau kehidupan kita semuanya juga dihack oleh iblis. Hati kita dihack oleh iblis. Hati kita direntas oleh iblis. Pikiran kita direntas oleh iblis. Perilaku kita direntas oleh iblis. Seluruh bagian dari kehidupan kita dikendalikan, dikuasai oleh hacker iblis itu sendiri. Maka itu akan menjadikan sesuatu yang sangat berbahaya. Mulut kita dihack oleh iblis, dikendalikan oleh iblis. Apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita dimanfaatkan untuk kepentingan iblis dan akhirnya kita menjadi buruk luar biasa. Hati kita dikendalikan, dimanfaatkan, dikuasai, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan iblis. Hati, pikiran kita dan kehidupan kita yang dihack oleh iblis, direntas oleh iblis, itu akan membahayakan bagian dari seluruh sendi-sendi kehidupan kita semuanya. Timotius, dia mengalami bagaimana hatinya, pikirannya itu dihacker oleh iblis, direntas oleh iblis. Imannya, rohaninya, bahkan gambar dirinya itu dihack. Akhirnya Timotius mendapatkan hal yang buruk yang luar biasa. Hidupnya digunakan oleh kekuatan dari iblis itu sendiri. Nah, saya berharap kita semuanya tidak menjadi orang-orang yang hatinya, pikirannya, mulutnya, kehidupannya itu direntas oleh iblis, dikuasai oleh iblis, digunakan, dimanfaatkan oleh iblis, sehingga tidak ada sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Kalau hidup kita direntas oleh iblis, maka iblis akan menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan jahat dia. Maka iblis akan menggunakan pikiran kita, menggunakan hati kita, menggunakan lidah bibir kita, menggunakan perilaku kita, menggunakan potensi kita, hasil karya kita, ide kita, kreativitas kita semuanya. Bahkan tujuan-tujuan pekerjaan kita digunakan untuk kepentingan-kepentingan dari pekerjaan iblis. Itu yang akan membahayakan kehidupan kita semuanya. Itu sebabnya maka kita tidak boleh berdiam diri saat iblis menghacker kita semuanya. Saat iblis merentas kehidupan kita, merentas iman kita, merentas rohani kita, merentas pikiran kita semuanya, kita harus melawannya. Kita harus berusaha sedemikian rupa sampai kemudian baliklah akun kita tanpa dikuasai oleh orang lain, tapi kita kembali menguasainya. Kita harus juga kembali untuk membuat supaya hacker yang merentas akun FB itu kemudian
mereka diajukan di pengadilan, atau minimal akun Facebook kita itu balik. Semikian juga yang terjadi ketika hidup kita dihack oleh iblis, maka kita tidak boleh berdiam diri. Teman-teman saya sudah mau pergi ke pihak kepolisian. Mereka mengadu karena akun FB mereka itu dihack. Dan apa yang terjadi? Ternyata laporan mereka tidak ditindaklanjutin. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan orang untuk merentas atau memberikan proteksi, perlindungan terhadap akun FB dia. Nah, hari ini kita harus hati-hati, karena ada begitu banyak rentasan-rentasan dari FB. Tapi kita harus lebih hati-hati lagi, bahwa iblis juga memperlakukan diri dia, menempatkan diri dia menjadi hacker yang akan membuat semua akun pikiran kita, semua akun pribadi kita, semua akun rohani, akun iman kita dihack oleh dia, diretas, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan dia, sehingga yang kelihatannya rohani berubah menjadi sesuatu yang buruk. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana caranya kita memperdayakan diri kita benar-benar akhirnya melawan tindakan-tindakan hack, perentasan yang dilakukan iblis dalam hidup kita semuanya. Ketika Timotius dia direntas, maka ada satu perjuangan yang maksimal dari Paulus, juga dari diri Timotius itu sendiri, supaya dia melawan hacker rohani, hacker iman, hacker yang berusaha menguasai dan mengendalikan kehidupan yang menjadi buruk. Mari hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana caranya kita melawan perentasan-perentasan yang dilakukan oleh iblis dalam hidup kita semuanya, lewat apapun juga yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Yang pertama, bagaimana caranya kita melawan perentasan-perentasan atau hack yang datang dari iblis atas akun hidup kita, atas akun pikiran kita, atas akun hati kita, atas akun perilaku kita, atas akun sumber daya dan potensial ide-ide kreatif dan hasil karya dalam hidup kita semuanya. Yang pertama, ingatlah kasih karunia Allah, kasih karunia Kristus itu menyertai kita semuanya. Untuk menjadi orang Kristen yang mengalahkan hacker iblis, kita membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Bukan kekuatan diri kita, kesanggupan diri kita untuk menaklukkan hacker iblis yang mengkontaminasi dan menguasai pikiran, menguasai hati kita, menguasai lidah bibir kita, perilaku kita. Kita tidak mungkin bisa sanggup untuk menaklukkannya. Maka dibutuhkan kekuatan yang sangat lebih besar supaya kita bisa taklukkan kekuatan dari hacker iblis. Apa itu kekuatan yang besar? Kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Sumber kekuatan untuk bisa mengalahkan hacker iblis tidak datang, tidak ada di dalam diri Timotius itu sendiri, tapi ada di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Tidak datang dari kepintaran Timotius, tidak datang dari pengalaman Timotius, tidak datang dari kecakapan Timotius, tidak datang dari segala hal yang ada di dalam diri Timotius. Timotius diingatkan lagi oleh Paulus, jadilah kuat engkau di dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, untuk mengalahkan hacker iblis adalah dengan cara kita harus menjadikan diri kita kuat. Tapi bagaimana supaya kita berusaha mendesain diri kita menjadi kuat? Paulus bukan hanya mendidik dan memotivasi kita menjadi kuat, tapi dia menatakan satu sumber yang membuat kita menjadi kuat. Sumber itu apa? Sumber itu adalah Kristus Yesus itu sendiri. Sumber itu adalah Kristus Yesus itu sendiri. Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Butuh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Sebuah kekuatan adikodrati yang berasal dari Tuhan untuk kita melawan hacker, untuk kita melawan penaklukan, penguasaan, dan pemanfaatan yang negatif dari kehidupan diri kita oleh iblis. Kita butuh kasih karunia dari Kristus Yesus. Kata ini terjemahkan menjadi kuat, itu ditulis dengan kata endonamo. Kata endonamo itu berasal dari satu kombinasi N, dan juga merupakan sesuatu yang dihubungkan dengan kata dynamo atau dynamos. Jadi itu merupakan satu kekuatan yang ada di dalam diri kita, yang bersifat dinamis. Dalam segala perubahan juga, semua kekuatan yang bersifat dinamis itu akan memberi kekuatan, memberikan sumber, memberikan inspirasi, memberikan pencerahan bagi kita semuanya, untuk kita tahu cara-cara menaklukkan hacker iblis itu sendiri, cara-cara penguasaan dari iblis, pendomanisasian dari iblis dalam hidup kita dapat ditaklukkan dalam hidup kita semuanya. Kita perlu kasih karunia Allah, yaitu kasih karunia yang bersifat kekuatan adikodrati, yang bersifat dinamis, yang selalu berubah, tetapi memberikan dimonasi bagi kita semuanya, pencerahan yang hebat luar biasa. Akhirnya kita menjadi orang yang kuat luar biasa menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara perentasan dari iblis. Iblis berusaha membawa kita semuanya
untuk dihack pikiran, untuk dihack hati, untuk dihack pikiran, tujuan hidup kita, misi hidup kita, supaya orientasinya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan iblis. Ada banyak mulut-mulut di orang-orang Kristen dipakai untuk kepentingan-kepentingan dari iblis karena dihack. Akhirnya mereka memprovokasi, mereka memfitnah, mereka bertengkar. Ada hati yang dihack oleh iblis, sehingga penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan rancangan-rancangan jahat. Ada pikiran yang dihack oleh iblis, direntas oleh iblis. Akhirnya pikiran-pikirannya hanya terus-menerus tertuju kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang najis, sesuatu yang jahat. Ini yang paling berbahaya di dalam hidup kita semuanya. Menurut The Analytical Greek Lexicon dikatakan demikian, kata dari dunamo atau endinamo itu mengandung memperoleh kekuatan, menjadi kuat, mengumpulkan kekuatan atau mengeluarkan energi yang dipakai untuk terus-menerus melawan kekuatan-kekuatan yang berusaha menjadikan diri kita jajahan atau tawanan dari seseorang. Jadi kita butuh kasih karunia dari Allah untuk mengalahkan siasat dari iblis. Ketika dia menghack pikiran kita, menghack pelayanan kita, menghack hati kita, menghack bisnis kita semuanya. Apapun yang berkaitan dengan cara-cara iblis untuk merentas kehidupan kita, kita butuh kasih karunia dari Tuhan Allah kita. Satu kasih karunia yang sangat kuat dalam hidup kita semuanya. Satu kasih karunia yang tidak dapat dipatahkan oleh apapun juga. Satu kasih karunia yang memberikan dukungan yang hebat dalam hidup kita semuanya. Pada waktu Yesus, dia sedang dihack oleh iblis karena dia sedang menghadapi masalah-masalah. Pada waktu masa akhir dia harus disalib. Perasaannya kan seperti dihack. Yesus dibuat menjadi bimbang. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada dalam situasi penghackan atau direntas hatinya, direntas pikirannya, untuk dia merasakan beban yang begitu berat untuk menanggung satu tugas yang besar. Yesus kemudian pergi ke Taman Getsemani. Di sana dia mengambil satu kekuatan kasih karunia supaya hati dan pikiran dia tidak lagi dikuasai oleh perasaan keraguan, ketakutan, rasa yang begitu membuat dia mungkin mengalami kebimbangan yang besar. Maka Yesus mulai berdoa. Di Taman Getsemani itulah Yesus kemudian mulai melawan bagaimana cara perentasan dari kuasa kegelapan yang berusaha menguasai hati, berusaha menguasai pikiran dan perasaan dia. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus, dia katakan, biarlah semua jadi sesuai dengan kehendak dari Bapa. Kita harus melawan cara-cara iblis merentas hati, merentas mulut kita, merentas pikiran, daya kreasi kita semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa dengan sungguh-sungguh, lawan itu semuanya. Dari mana? Dengan kasih karunia dari Kristus Yesus. Ada satu kekuatan yang harus kita kumpulkan. Ada sesuatu kekuatan yang harus kita permanenkan dalam hidup kita. Yaitu kekuatan kasih karunia dari Kristus Yesus. Yesus membutuhkan kasih karunia yang besar untuk menanggung penderitaan yang bukan dia harus tanggung oleh karena dosa manusia. Yesus harus memiliki kasih karunia. Kenapa? Karena dia harus bisa melepaskan sesuatu dalam hidup dia, yaitu nyawanya. Yesus butuh kasih karunia yang besar supaya apa? Supaya dia bisa mengampuni orang yang telah berkhianat dan membunuh dia. Dan itu kasih karunia dibutuhkan dalam hidup kita. Ketika kita berbicara tentang kasih karunia, maka itu merupakan satu kebutuhan mutlak. Kasih karunia itu adalah satu bagian dari unsur elemen yang sangat penting untuk kita terbangun dalam sebuah karakter yang baik. Untuk kita terbangun dalam sebuah kemampuan kita untuk melakukan taat kepada Tuhan. Elemen pembentuk karakter, elemen pembentuk kita menjadi orang yang taat, elemen yang membuat kita semuanya berkata ya terhadap apa yang kau perintahkan, itu adalah elemen kasih karunia. Kasih karunia ini yang membuat kita kemudian begitu kuat untuk selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi kuat luar biasa. Butuh kasih karunia untuk kita sanggup melakukan firman Tuhan yang datang dalam hidup kita semuanya. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 diceritakan tentang kondisi Daud. Ketika Daud dia berada di Siklag, ketika dia keluar untuk mencari makanan, beberapa orang-orang ditinggalkan di sana. Ada istri, ada anak, ada orang tua, dan saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada tentara musuh. Mereka melawan, mereka melakukan peperangan, dan Siklag ditawan, Siklag dikalahkan. Semua, termasuk keluarga dari Daud dan seluruh pasukannya,
ditawan oleh tentara musuh. Dan orang-orang berusaha melempari. Alkitab berkata, ini merupakan satu situasi bagaimana kehidupan keamanan, kenyamanan dihack oleh iblis. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan musuh yang menawan seluruh keberadaan dari tentaranya Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud kemudian dia mulai mengambil kasih karunia. Alkitab berkata, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah situasi yang sangat tidak memiliki kemampuan untuk Daud. Dia bisa berdiri tegak, dia bisa berdiri memiliki mental yang kuat, dia bisa bersyukur, dia bisa melihat jalan keluar. Daud menguatkan kepercayaannya, Daud mengambil energi kasih karunia di dalam Tuhan. Akhirnya dia menjadi kuat luar biasa. Jadi saat-saat iblis berusaha menawan kita, saat iblis berusaha mengalahkan kita, menghack kita, atau merentas kehidupan kita, iman kita, rohani kita, dan segala sesuatu kenyamanan, perlindungan, apapun juga termasuk berkat kita, maka kita harus berlari kepada kasih karunia, sumber kekuatan dari hidup kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa melakukan pengalahan-pengalahan terhadap perentasan kuasa kegelapan dalam hidup kita semuanya, terhadap pikiran kita, terhadap hati kita, terhadap pelayanan kita, terhadap komitmen kita, terhadap tujuan dan visi kita semuanya. Yang kedua, ingatlah bahwa kita harus tahu jati diri kita itu adalah mitranya Tuhan. Paulus berkata di dalam tulisannya ketika dia mengawali dalam 2 Timotius pasal 1 ya, ayat 1 katakan dari Paulus Rasul Yesus Kristus. Ini merupakan penegasan yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Dia katakan, ingat, aku ini adalah Rasul Kristus Yesus. Ketika Paulus menunjukkan bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus, dia menunjukkan satu kebenaran tentang identitas. Bahwa dia adalah mitranya Allah, bahwa dia mitranya Kristus. Identitas dia adalah hambanya Kristus, mitranya Kristus, bersama-sama di dalam satu bagian jajaran kepemilikan untuk melayani Tuhan. Itu adalah identitas. Jadi identitas dari Paulus dipertegas siapa? Mitranya Tuhan, budaknya Tuhan, hambanya Tuhan. Jika kita bermitra dengan Tuhan, maka di sana ada backup dari Tuhan. Di sana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Di sana kita mendapatkan supply yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita semuanya. Ketika kita menjadi mitranya Tuhan, maka Tuhan ada di sana dengan segala pernak-pernik yang kita butuhkan. Penunjangan backup Tuhan ada di sana. Saya ingat ketika saya masih ikut Yensi, ya, waktu saya masih ikut Yensi, apa yang terjadi? Saya harus ikut kelas di Solo. Ketika saya ikut kelas di Solo, kemudian saya mulai mendaftarkan. Yang terjadi ketika saya masuk di satu mitra, di satu tim di sana, di tim Solo itu mereka melakukan backup dalam hidup saya. Mereka datang di Cipanas, mereka melengkapi saya. Terus-menerus mereka melengkapi. Secara rutin mereka datang. Mereka pakai WA, mereka pakai telepon untuk mendidik, memberikan support, memberikan lagi motivasi, memberikan pengajaran-pengajaran. Ada pertemuan-pertemuan rutin yang terus-menerus dilakukan oleh tim yang ada di Solo untuk membackup kami semuanya. Karena kami punya mitra untuk membuat kelompok kami, grup kami itu mengalami peningkatan. Maka kami di-backup dari kekuatan yang sangat besar, dari tim yang besar, yang memiliki pengalaman, yang sudah memiliki tingkat keberhasilan yang begitu hebat, luar biasa. Nah, kalau kita sekarang masuk dalam mitranya Tuhan, pasti Tuhan juga akan membawa kita semuanya menikmati backup dari Dia. Tuhan yang akan terus-menerus memperhatikan, Tuhan yang terus-menerus akan membawa kita semuanya menikmati backup dari surga yang tak pernah berkeputusan. Kalau kita mitra, maka kita akan diperhatikan secara intensif oleh Tuhan. Kalau mitra, maka kita pasti akan mengandalkan Dia, sang ahli, yang memberikan kekuatan, memberikan energi, memberikan ilmu, memberikan dukungan, memberikan nasihat, memberikan advice yang luar biasa. Kalau kita adalah mitra, jika kita adalah mitra, maka kita juga siap mendapatkan pelayanan dari pemimpin yang memiliki kapasitas yang hebat dari itu semuanya. Nah, kita adalah mitra. Kalau kita adalah mitranya Allah, maka kita akan mendapatkan perhatian dari Allah. Kita akan mendapatkan kekuatan yang andalan dari Tuhan itu sendiri. Kita akan mendapatkan pelayanan juga yang datang dari Tuhan yang mensupport kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita semuanya. Winston Churchill dia berkata demikian,
Jika kita bersama, tidak ada yang mustahil. Jika kita terpecah atau sendiri, semua akan gagal. Ketika kita berada dalam satu situasi dihack hidup kita oleh iblis, jangan berada dalam kelompok sendiri. Kita ingat, kita ini mitra. Kalau kita mitra, berarti kita harus bersama-sama dengan tim kita, ketua tim kita, yaitu Tuhan. Dan beberapa orang-orang, ketika kita makin bersama-sama, maka kita akan kuat luar biasa. Tapi kalau kita sendirian, tanpa tim, tanpa dukungan, tanpa mitra, ya sudah pasti kita akan gagal, pasti kita akan kalah. Dan kita pasti akan terus-menerus dijajah, dikuasai, ditundukkan, dimanfaatkan kehidupan kita oleh iblis. Karena kita direntas hidup kita. Sebagai pelayan Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan di abad ke-21, kita memang harus bekerja, kita harus melayani, kita harus hidup bermitra dengan Kristus. Ketika kita terpecah, ketika kita menolak Yesus, bermitra dengan Yesus, ketika kita memecah diri kita untuk bermitra dengan Kristus, ketika kita menolak untuk taat, menolak untuk mendengar instruksinya, maka kita pasti akan gagal. Maka kita pasti akan gagal. Maka kita pasti hancur. Sebuah rumah yang dikatakan oleh Yesus, katakan, sebuah rumah atau sebuah kerajaan yang terpecah, pasti kerajaan itu akan segera cepat hancur dan akan segera runtuh. Henry Ford berkata demikian. Bersatu adalah sebuah permulaan. Menjaga bersama adalah sebuah kemajuan. Bekerja sama adalah sukses atau sukses. Nah, Tuhan membantu mereka yang masing-masing bekerja dalam satu kesatuan mitra. Di sana ada satu kebersamaan, di sana ada satu keperhatian, di sana ada satu tujuan, di sana ada kekuatan yang besar, di sana ada sesuatu yang hebat yang Tuhan nyatakan. Bahkan di Mazmur katakan, di mana ada persatuan, di mana ada kerukunan, di mana ada kemitraan, di sana berkat dicurahkan luar biasa. Kalau kita sedang hidupnya dihack oleh iblis, sedang direntas oleh iblis, maka jangan pernah kita memisahkan diri kita. Ingatlah bahwa kita ini adalah satu tim yang bermitra dengan Tuhan. Jangan pecahkan kemitraan kita dengan Tuhan. Jangan pecahkan kemitraan kita dengan tim-tim yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Karena itu yang akan membuat kita mengalami kerugian-kerugian yang besar. Tapi jikalau kita bermitra dengan Tuhan, makin kuatlah kita. Jikalau kita bermitra Tuhan, makin tampillah kemudian potensi-potensi dalam diri kita semuanya. Jikalau kita bermitra dalam kesatuan dengan Kristus dan saudara-saudara seiman, maka makin cepatlah kemudian kita menjadi orang yang memenangkan kehidupan atas perentasan-perentasan iblis yang dilakukan dalam hidup kita semuanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, bagaimana caranya supaya kita bisa menaklukkan cara perentasan iblis di dalam kehidupan kita, yang merentas hati kita, yang merentas pikiran kita, yang merentas kemudian perilaku kita, yang merentas kemampuan potensi kita semuanya, merentas segala yang baik, iman rohani kita semuanya. Yang ketiga, ingatlah bahwa kita memiliki pemimpin atau bapak rohani yang harus terus-menerus dekat dengan kita semuanya. Dalam pertumbuhan iman Kristen, rohani dan karakter, pertumbuhan itu semuanya juga ditentukan oleh salah satu unsur yang sangat penting, yaitu bapak rohani. Paulus menempatkan Timotius itu sebagai anak rohaninya. Ketika dia mendengar bahwa Timotius itu sedang menghadapi masalah yang begitu rumit luar biasa, berkaitan dengan mental dia, berkaitan dengan kesehatan fisik dia, berkaitan dengan teologi dia, berkaitan dengan tantangannya berat, serangan-serangan dari orang-orang yang tua, kemudian serangan-serangan kemudian dari pengajaran-pengajaran. Apa yang dilakukan oleh Paulus sebagai bapak rohaninya? Paulus memberikan support yang luar biasa. Bapak rohani merupakan satu pribadi di mana mereka dimintai nasihat, memberikan dorongan, menjadi penolong, memberikan solusi, memberikan motivasi yang baik. Itu yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, satu kebutuhan yang sangat penting untuk kita kemudian melawan bagaimana cara pekerjaan iblis, cara-cara dari iblis menguasai, mengendalikan hidup kita semuanya, menjajah dengan cara dia merentas hati, pikiran, jiwa, roh kita semuanya, daya perilaku kita semuanya, daya pelayanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus memiliki bapak rohani. Nah, bapak rohani di dalam kehidupan kita, kalau di dalam gereja, bapak rohanimu itu adalah gembala sidang. Tapi juga, saya juga harus memiliki bapak rohani.
Bapak rohani itu yang menolong saya untuk saya diberikan inspirasi, diberikan nasihat, diberikan advice, diberikan dorongan, diberikan cara-cara kemudian untuk mengatasi dan mengambil keputusan-keputusan yang baik. Semua orang tanpa terkecuali mereka membutuhkan bapak rohani. Pendukung yang paling memberikan pembangunan spiritualitas kita secara jasmani, kasat mata di depan kita, di sekitar kita adalah bapak rohani. Bapak rohani menolong pelayanan bisa berjalan efektif maksimal di dalam kehidupan kita. Menolong kita mengembangkan kapasitas, keilmuan kita, pengetahuan kita, keterampilan hidup kita, kecakapan kita semuanya, bahkan keteladanan kehidupan dan hidup kita semuanya. Bapak rohani itu menjadi sesuatu yang penting. Maka pikirkanlah untuk kita juga mencari bapak rohani. Bapak rohani memberikan dukungan iman, dukungan rohani, perilaku yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang baik. Jangan kita memberikan hati kita untuk dikuasai, dihacker oleh iblis. Tapi kita mari hidup kita dihack oleh siapa? Oleh bapak rohani yang menguasai, mengendalikan, memberikan dorongan yang efektif, yang maksimal, kemampuan-kemampuan dan kemajuan dalam hidup kita semuanya dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang rohani, sesuatu yang kebenaran. Itu menjadi sesuatu yang penting. Sebagai bapak rohani buat Timotius, Paulus tahu kelemahan fisik dari Timotius, yaitu berkaitan dengan kelemahan fisik termasuk perutnya. Maka dia memberi nasihat kepada Timotius, jangan lupa supaya kau minum anggur. Nah, sebagai bapak rohani bagi Timotius, Paulus tahu bahwa Timotius adalah seorang yang pemalu dan minder. Maka dia memberikan dorongan spirit yang luar biasa dan mental luar biasa. Dia katakan, jangan sampai engkau menempatkan dirimu sangat rendah karena kau muda. Dan maka dia memberikan sebuah penegasan, jadilah kau teladan dalam perkataanmu, jadilah teladan dalam kesetiaanmu, dalam pengajaranmu, dalam kesucianmu, dalam perilakumu. Engkau harus benar-benar. Bagi bapak rohani, Paulus memberikan sebuah dorongan yang luar biasa. Sebagai bapak rohani juga Paulus tahu bahwa Timotius itu adalah seorang yang penakut. Maka Paulus kemudian memberikan satu penegasan, pengajaran. Paulus memberikan satu dorongan teologi yang benar. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita semuanya roh ketakutan, tapi roh keberanian dan ketertiban. Itu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Bapak rohani memberikan kesempatan untuk orang mengalami kemajuan di segala aspek. Perentasan yang dilakukan oleh iblis yang kemudian merugikan kita semuanya akhirnya hanya dapat diatasi dengan mudah ketika secara kehidupan sehari-hari kita didampingi oleh siapa? Oleh bapak rohani. Proses pendidikan dalam orang-orang Yahudi, termasuk Yesus, proses pendidikannya adalah di mana ada pendampingan dari bapak rohani. Murid-murid bukan hanya mereka diajak, tapi mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Di mana Yesus pergi, di situ murid-murid ada. Di mana Yesus berjalan, di situ murid-murid ada. Kalau kita bicara tentang bapak rohani, kekuatan dari anak-anak rohani adalah dekat dengan bapak rohaninya. Advis atau nasihat atau dorongan kemampuan yang sangat besar yang membuat mereka menjadi maksimal adalah ketika mereka dekat dengan bapak rohani. Semakin Timotius dekat dengan bapak rohaninya Paulus, maka dia makin mendapatkan kekuatan. Mereka mendapatkan dukungan, mendapatkan spirit, mendapatkan iman, mendapatkan roh, dan mendapatkan potensi kekuatan yang besar. Itu yang dialami oleh Timotius ketika dia dibapaki oleh siapa? Oleh Paulus yang menjadi bapak rohaninya. Kita perlu bapak rohani yang menolong kita semuanya untuk bertumbuh di dalam kapasitas hikmat kebenaran firman Tuhan, yang memiliki pengalaman-pengalaman peperangan rohani dengan iblis, yang punya keteladanan hidup yang baik, spirit roh, dan menikmati pendampingan yang luar biasa. Jangan memberikan hatimu, camkan baik-baik, jangan memberikan hatimu, jangan memberikan hidupmu kepada seseorang yang kau belum kenal sebagai bapak rohani. Jangan gampang-gampang engkau memberikan hatimu, pikiranmu, hidupmu kepada orang yang belum kamu kenal, dan kau menempatkan dia menjadi bapak rohani, tunduk atas dia. Tapi engkau tidak tahu bahwa engkau sedang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan dan agenda pribadinya. Camkan itu baik-baik. Kalau kau sudah punya seorang gembala sidang yang membawa engkau bertumbuh dalam iman, membawa hidup dalam kesucian, kekudusan dari Tuhan, membawa engkau bahagia, mencintai keluargamu, dan kemudian ada orang yang baru yang mendorong engkau keluar
dari komunitas, dari mitra di gerejamu, camkan baik-baik. Harusnya engkau tahu, engkau harus curiga, ini berbahaya. Kenapa? Karena itu yang akan merusak. Keluarnya kita berada dalam satu lingkungan tim kebapak rohanian, itu yang akan membahayakan kita untuk dimanfaatkan. Kapan domba-domba itu berada dalam bahaya? Ketika dia terlepas atau jauh dari gembala dia. Kapan anak-anak rohani makin menjadi lemah? Ketika dia menjauh dari bapak rohani. Semakin Timotius dia menghadapi satu situasi yang sangat berat, semakin dia mendekat. Dengan cara apa? Dia terus cari informasi, dia terus berbicara kepada Paulus supaya dia dapat kekuatan luar biasa dari Kristus Yesus. Saya berharap Bapak Ibu semuanya menyadari kepentingan dari bapak rohani ini dalam hidup kita semuanya. Saya punya bapak rohani yang banyak. Ketika saya dulu di kampus, saya memiliki bapak rohani yang memberikan kepada saya dorongan. Dia mengajarkan dan memberi teladan kepada saya bagaimana menjadi orang yang sangat tulus, melayani tidak berbicara tentang uang, tapi melayani pengabdian kepada Tuhan, mencintai terhadap jemaat, sekalipun menghadapi penyerangan, sekalipun menghadapi banyak kekecewaan, sekalipun tidak banyak dukungan, tapi saya terus-menerus selalu memiliki bapak rohani menguatkan, bertahan setia, terus bersyukur. Kalau tidak memiliki bapak rohani, bisa kolab hidup ini. Nah, Tuhan memberikan orang-orang di sekitar kita secara real, supaya kita semuanya memiliki bapak rohani. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya berharap kita semuanya benar-benar memahami hal yang pertama ketika kita bicara bagaimana kita melawan hack dari iblis, perantasan dari iblis, adalah kita mengingat dan fokus kepada kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita semuanya, supaya kita semuanya menjadi kuat luar biasa. Dan kedua, kita mengingat bahwa kita semuanya adalah mitra dari Allah yang membackup. Dan ketika mari kita memiliki, mengingat pemimpin rohani atau bapak rohani dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya ingin kita semuanya menyaksikan video. If you wake up and you don't want to smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come, and not about the things that you have done? If your life was bad too, just think about what tomorrow will bring. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. To see you smile, if it takes just a little while. I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you.
Saya berharap video ini kemudian memberikan kepada kita semuanya sebuah inspirasi. Bapak Ibu, inilah gambaran tentang Bapak Rohani. Bapak Rohani itu adalah orang-orang yang memberikan dan mendedikasikan hatinya untuk membuat orang-orang yang terdidik itu menjadi hebat luar biasa. Itulah pentingnya Bapak Rohani dalam hidup kita semuanya. Tuhan adalah Bapak Rohani kita sejati. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita di gereja kita Bapak Rohani, yaitu pendeta. Pendeta pun memiliki Bapak Rohani, yaitu orang-orang yang memiliki senioritas yang sangat luar biasa, baik di dalam ilmu, teologi, baik itu juga di dalam kehidupan, kesucian, dan kemudian pengalaman-pengalaman pelayanan mereka semuanya. Saya berdoa semuanya kepada kita, supaya kita semuanya menyadari tentang hakikat yang sangat penting, bahwa ketika hidup kita mulai direntas oleh iblis, sehingga pikiran kita jahat, hati kita jahat, perkataan kita jahat, perilaku kita jahat, kita cenderung untuk merancang sesuatu yang tidak baik, kita berpikir negatif terhadap orang lain, kita menjadi mata-mata yang terus-terus memprovokasi. Ingat, hidup kita sedang direntas, dikuasai, dijajah, dan ditaklukkan. Iblis ingin hidup kita menjadi alat dia. Berhenti. Mari kita berdoa bersama-sama, dan kita terus-menerus bisa mengambil bagian yang sangat penting, supaya kita jangan dihack oleh iblis. Kita berdoa sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus-menerus membawa kami, untuk kami bertumbuh, untuk kami menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat iblis berusaha menghack atau merentas akun kehidupan kami, akun pikiran kami, akun hati kami, akun iman rohani kami, akun pelayanan kami, akun tujuan hidup kami, maka kami minta Roh Kudus terus-menerus membackup kami semuanya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan. Kami tahu, kami mengakui dosa-dosa yang telah kami lakukan di minggu-minggu yang kemarin. Kami mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui dan minta ampun. Sucikan hati, pikiran kami, hidup kami, supaya kami layak masuk dan makan perjamuan kudus Engkau, sehingga kami menjadi satu kesatuan dengan Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita semuanya, sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus yang telah dicurahkan kepada kita semuanya. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita mengucap syukur bersama-sama, angkat kedua tanganmu dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyerahkan hidupmu bagi kami. Engkau menebus dosa kami, Engkau mengampuni kami, Engkau membenarkan kami. Kami adalah orang-orang yang tidak pantas, tidak layak. Kami adalah orang-orang yang sering menyakiti, melukai, memberontak. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan terus-menerus menguasai, supaya pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang terbebas dari hal-hal yang buruk. Biarlah hidup kami dikuasai oleh firman-Mu, direntas oleh firman-Mu, direntas oleh Roh Kudus, bukan direntas oleh iblis, supaya kami dipakai menjadi alat kebenaran, menjadi alat surgawi-Mu, menjadi alat Engkau Tuhan, memenangkan jiwa, membawa orang-orang mengenal Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang membawa kami semuanya menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Tuhan, Engkau memberkati Presiden kami Jokowi, memberkati Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, memberkati hikmat, marifat, kasih karunia dari Kristus Yesus menyertai dia secara ajaib luar biasa. Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa negara kami, supaya lawatan dari Roh Kudus ada di Indonesia. Ada banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus Yesus. Tuhan, Engkau memberkati juga penanganan COVID yang berimbas kepada kesehatan, berimbas juga kepada ekonomi di Indonesia. Berikan hikmat,
baik itu Pak Jokowi, jajaran kementerian, dan semua elemen-elemen di bangsa negara kami, supaya bisa bersinergis, sehingga masalah-masalah COVID dapat terurai, dan Indonesia kemudian menjadi pulih dalam bidang kesehatan, juga dalam bidang ekonominya, sehingga terciptalah keadilan, kemakmuran, sejahtera bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Kami berdoa untuk anasir-anasir jahat, orang-orang yang merancangkan jahat dari ekstrem kanan, ekstrem kiri, kami matakan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi dan menjagai Indonesia ini menjadi satu negara yang kami persembahkan, yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Kami berdoa untuk kota kami, Tuhan memberkati ekonomi di kota kami, memberkati juga Tuhan agrowisata, bisnis, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan memberkati pemimpin lokal di kami, berkati bupati, camat, kepala desa, kepala kelurahan, kemudian RW RT. Tuhan Engkau memberkati. Jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar Tuhan mengayomi dan membawa kota kami menjadi kota yang menikmati pemimpin yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk sponsor-sponsor kami, yayasan-yayasan memberkati gereja kami. Tuhan, kami berkati mereka, kami mendoakan jika mereka sedang mengalami masalah-masalah di bidang ekonomi, usaha, bisnis mereka, Tuhan memberikan hikmat marifat supaya mereka mengalami kekuatan, ketajaman. Mereka diberikan hikmat untuk mereka keluar dan bisa memberikan solusi-solusi dan terobosan, mencoba sesuatu yang baru dengan hikmat dari Tuhan. Atau Tuhan memberikan sebuah mitra-mitra sehingga mereka semuanya bisa terbangun. Tuhan memberkati produktivitas bisnis usaha mereka. Tuhan memberkati transaksi jual beli. Tuhan memberkati tender dan order. Tuhan memberkati keuangan mereka, sehingga mereka bisa membangun dan memulihkan bisnis usaha mereka, sehingga karyawan-karyawan mereka mendapatkan sesuatu yang cukup. Kami berdoa Tuhan untuk salah seorang yang bernasab untuk membangunkan kami sebuah gedung dan gereja. Memberkati bisnisnya, apa yang dijual di bidang propertinya, berkati secara limpah. Berkati Tuhan supaya dia dikuasai oleh api Roh Kudus dan kesucian-Mu, supaya dia mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan berkat dari Tuhan Allah sendiri. Memberkati anak-anaknya, memberkati kesehatan, kebahagiaan mereka semuanya. Kami berdoa untuk Tuhan untuk seluruh keberadaan dari jemaat kami di bidang keuangan, ekonomi, dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Pelihara mereka dalam sejahtera-Mu. Pelihara mereka dalam berkat-Mu, bukan hanya berkat umum, tapi juga berkat khusus. Kami berdoa juga Tuhan, supaya jemaat kami memiliki rohani yang sangat tumbuh luar biasa, sehingga mereka selalu ingin melayani Engkau, menyenangkan Engkau, supaya mereka memiliki tingkat kemurahan hati juga, mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan bagi gerejanya sendiri, supaya mereka semuanya Tuhan digerakkan, dijamah hatinya. Nah, mereka tahu bahwa harga dari nyawa mereka, harga dari penebusan itu adalah Kristus sendiri, dan mereka bisa, karena mereka menikmati kasih dari Kristus Yesus. Mereka memberi dalam segala kemurahan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan Tuhan lewat gereja di mana mereka dibesarkan dan dibangun. Kami memberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan karakter dari jemaat kami, supaya mereka Tuhan makin hari makin menjadi seperti Tuhan, seperti Kristus. Perilaku mereka, perkataan mereka, pikiran mereka, hidup mereka selaras dengan kebenaran, dan mereka menjadi orang-orang, menjadi surat terbuka Yesus yang dapat dibaca. Banyak orang percaya karena kehidupan mereka yang diubah oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami memiliki pergumulan di anak-anak mereka, sekolah anak-anak mereka, pergumulan keluarga, apapun juga, tangan Tuhan menyertai luar biasa. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, yang menebus kita dan menebus segala kutuk dan dosa kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita semuanya tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah, bagikan berkat rohani, berkat jasmani, sehingga orang melihat Yesus lewat kehidupan, praktek hidupmu yang nyata, kasihmu nyata, kemurahanmu yang nyata. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, dan selalu bersama-sama dalam keluarga. Jaga kesehatan kita semuanya. Lakukan 3M itu semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.